pertama jam berapa, Mas? Saya pertama sekitar jam Baik. 8 ya. Ya, baik. Sambil menunggu gambar selengkapnya dari Effendi Rois, kami di sambungan telepon yang lain terhubung bersama dengan pelawak Sri Mulat Tarsan. Selamat pagi, Pak Tarsan. Selamat pagi juga, Mas. Pak Tarsan, ini kita semua kaget, terkejut dan sangat merasa sangat kehilangan sekali. Saya juga baru saja kemarin begitu mendengar lagu Cendol Dawet, kemudian Dang Baliosri, lagu-lagu Deddy Kempot yang sangat enak untuk didengarkan, disenandungkan, tiba-tiba dapat kabar mengejutkan pagi ini. Kalau Pak Tarsan sendiri mendapatkan informasi pertamanya dari mana nih, Pak Tarsan? Ya, baru TV, barusan saja saya itu. Saya juga istilahnya sangat kaget juga dan tidak menyangka. Tapi namanya jalan Tuhan, sudah kita tuh, makanya kesehatan urusan kita, tapi kalau urusan ke sana itu urusan Tuhan. Jadi bisanya hanya pertama-tama saya dan keluarga ingin mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Dimas Didi Kempot. Jadi kami merasa kehilangan. Jadi bukan kami, teman-temannya, bukan saudara. Saya kira bangsa ini merasa kehilangan Didi Kempot juga. Betul. Pak Tarsan, terakhir ngobrol dengan almarhum ini kapan dan bahas apa nih? Ngobrolnya tentang apa, Pak Tarsan? Oh, begini. Tahun yang lalu waktu adik saya punya hajat, saya minta tolong dia nyumbang lagu di Caruban sana, di rumah makan Ica Tarsan sana ya. Jadi terus setelah itu belum lama ini saya ketemu waktu saya mau ke Solo, saya bersama Bapak Din Sapitudin, Didi Kempot, dari mana satu pesawat mau pulang ke Solo. Jadi saya ada kegiatan di Solo, ini ngobrol biasa-biasa aja. Kita nggak mengira, Mas. Kita nggak mengira. Betul. Tapi dari sosok seorang Didi Kempot ini emang orangnya pekerja keras ya. Pernah nggak mengeluh gitu, mungkin kecapean atau mungkin merasa sakit apa segala macam mungkin, Pak Tarsan? Saya waktu ketemu itu udah bilang, wah sampean terusan ya Mas ya, wah ini hati-hati loh Mas, kesehatan ini urusannya awak dewe, jarang-jarang olahraga harus disempatkan. Tapi lah soal lain-lain itu Gusti Allah yang ngurus Mas. Aku hanya itu aja, ingat itu ngomong itu. Karena tak lihat tuh wajahnya capek sekali, tapi ini sudah berapa bulan yang lalu ya saya ketemu di airport itu. Itu Mas. Jadi katanya waktu itu pagi, malam di Jakarta, pagi di Wonogiri, malamnya kalau nggak salah kemana-kemana. Waktu itu lagi booming banget. Jadi ya yang terang memang bagaimana kalau sudah kehendaknya itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saya kalau mendengar suara Pak Tarsan juga ingat sama almarhum Mami Prakoso yang merupakan saudara dari Didi Kempot juga. Kalau ketika masih di Sri Mulat dengan Mami Prakoso dan Didi Kempot sendiri, Anda lihat keakraban keduanya seperti apa nih Pak Tarsan? Iya, kita biasa aja sama teman. Kalau Didi Kempot itu kan penyanyi. Jadi waktu kecil, waktu saya sering ke rumahnya Mami Prakoso itu udah kenal baik sama keluarganya. Saya kan kalau umpamanya waktu zaman dulu ya, tahun berapa itu saya pulang bawa mobil Mas. Jadi saya mampir ke rumahnya di Mas Mami Prakoso. Kalau Didi Kempotnya kan di Solo. Waktu itu begitu. Jadi kita jarang ketemu waktu itu. Kalau sama Mami memang saya sering mampir waktu itu kalau dia masih hidup. Tapi memang sosok yang sering antusias sekali untuk bernyanyi, untuk melestarikan budaya Jawa, menyanyikan lagu-lagu campur sari ya kalau Didi Kempot ini, Pak Tarsan. Ya, melihat dari sejarahnya ya, dulu waktu Mami Prakoso itu kontrak di rumah depan rumah saya persis, itu Didi Kempot sering begitu, istrinya juga nyanyi aja pakai gitar gitu, sama temen-temennya itu. Begitu. Jadi saya juga bangga juga sama Didi Kempot itu. Ada cerita waktu ke Belanda dulu, kemana ke Suriname, terus bawa keluarganya sehingga Mami Prakoso, kalau melu aku sama harus belajar ngedrum dulu kalau nggak salah. Tapi dengan semangatnya ya, Mami sendiri termasuk pekerja keras juga. Didi Kempot, lebih-lebih sudah. Dia pokoknya ya seperti saya dapat julukan Godfather itu ya. Memang ya lagu-lagunya selalu menyentuh, punya ciri tersendiri. Kan lagu-lagunya ini seringkali tentang pasangan, patah hati, dan lain sebagainya. Nah, ini pernah nggak sih nanya sama yang bersangkutan kenapa memilih tema itu? Ya itu karakter ya. Aku nggak pernah bertanya sampai lagu. Aku kagum pertama dulu tuh lagunya tuh Weekend You. Saya dengar tuh Mas, kabar itu tak ulas juga. Weekend You itu tahun berapa? Itu pertama. Weekend You itu kayak lagu Cina, sebenarnya itu singkatan. Kowe Pancen Ayu. Itu sudah
pertama itu sudah bagus sekali itu. Jadi saya ingat kenangan-kenangan seperti itu nggak bisa ngelupain saya. Ada lagi kenangan-kenangan dari Didi Kempot yang Pak Tarsan sempat ngalamin gitu? Ya kita jarang ketemu ya Mas. Jadi ketemu lama, ngobrol lama waktu saya adik saya mantu di Caruban, itu kita rame-rame sama teman-teman itu bercanda-bercanda aja. Baik, saya juga ini masih menunggu informasi selengkapnya karena kabarnya juga di Solo ini masyarakat datang satu persatu makin banyak ke Rumah Sakit Kasih Ibu Solo nih Pak Tarsan nih. Karena situasi seperti ini kita harus menyadari. Jadi walaupun bagaimana ya persaudaraan nggak bisa putus, tapi disiplin hidup itu harus tetap diutamakan dengan situasi seperti ini. Tapi memang dengan warga Solo sendiri dia karena kan sudah terkenal ya, sepertinya siapa yang tidak kenal Didi Kempot di Solo gitu ya. Tapi dengan warga sekitar itu beliau ini tidak tetap dekat atau seperti apa nih? Saya kira saya nggak pernah ke rumahnya yang di Solo ya, tapi setidak-tidaknya keluarga yang di Solo itu mesti ya bagaimana ikut kehilangan semua Mas. Jadi yang saya sampaikan keluarganya kehilangan. Saya sebagai sahabat teman-teman seniman kehilangan. Bangsa ini pun juga termasuk kehilangan. Ada perubahan nggak sih Pak Tarsan ketika dia kan karena Pak Tarsan tahu banget perjalanan karirnya dari awal sampai akhirnya benar-benar terkenal seperti sekarang. Ada yang berubah nggak sih dari Didi Kempot ini dulu ketika belum terkenal seperti apa dan sekarang seperti apa? Dia itu tidak berubah. Memang ada teman-teman orang nggak ngetop langsung ngetop bisa kehilangan kontrol sosial, siklai aneh-aneh. Tapi ini Didi Kempot ini bagus sekali. Katanya kalau ada teman-teman Jakarta ke Solo itu mesti dihormati, suruh nginep di hotel mana sini ini, ya, dianggap sebagai tamunya sendiri. Itu saya kagum sama Didi Kempot itu. Kekaguman yang juga dialami oleh kita semua nih Pak Tarsan nih karena sampai sekarang juga sepertinya tidak menyangka ya tiba-tiba peristiwa terjadi. Tidak menyangka, apalagi baru-baru ini ya mudah-mudahan ya Pemda Solo setengah tiang, saya tuh berharap bendera setengah tiang itu karena baru-baru ini ikut mengkampanyekan masalah COVID-19 ini supaya orang itu bisa disiplin sama wali kota. Mudah-mudahan nih Pak Wali ini untuk Didi Kempot ini walaupun dia tuh bukan pahlawan tapi saya kira itu ya sama itu termasuk pendorong semangat bangsa itu. Jadi Pak Tarsan menganjurkan untuk bendera setengah tiang untuk di Solo gitu untuk Solo aja. Kalau untuk lain-lain itu sifatnya nasional. Tapi saya kira untuk Solo itu membawa nama Solo itu banyak sekali. Yang sulung balapan, yang apalah pokoknya. Baik. Ini harapan saya ini dan mengimbau tidak memerintahkan. Baik. Pak Tarsan sepakat dengan yang disampaikan, kita semua benar-benar kehilangan dengan kabar ini Didi Kempot yang meninggal dunia pada pukul 7.45 tadi. Terima kasih waktunya Pak Tarsan, sehat selalu Pak. Terima kasih. Terus berkarya Terima Pak. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, baru saja kita berbincang bersama dengan Tarsan pelawak Sri Mulat yang juga merupakan rekan dari kakak Didi Prasetyo, Didi Kempot, almarhum Mami Prakoso ya. Dulu sempat aktif di Sri Mulat, kemudian Didi Kempot adalah seorang adik dari Mami Prakoso yang memilih untuk tidak sama seperti kakaknya, memilih untuk di jalur musik. Dan terbukti dengan konsistensi, tadi disampaikan Tarsan begitu, dengan konsistensi seorang Didi Kempot mampu membuat banyak lagu yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dan Didi Kempot juga adalah seorang penyanyi campursari yang kerap berkolaborasi, bekerja sama dengan musisi-musisi Indonesia lainnya, dengan seniman-seniman lainnya, pelawak dan lainnya untuk membuat sebuah karya, termasuk salah satunya dengan Dodit Mulyanto. Saat ini kami terhubung bersama Dodit Mulyanto di sambungan telepon, seorang komika. Halo, selamat pagi Mas Dodit. Halo Mas Didi. Ya Mas Dodit, seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Tarsan juga ya, benar-benar kehilangan masyarakat Indonesia. Saya dengar pernah bekerja sama nih Mas Dodit dengan almarhum nih. Iya, saya jadi MC di konsernya dan bercanda-bercanda di panggung gitu. Kapan itu Mas Dodit? Terakhir kita ketemu satu panggung di salah satu stasiun TV, terus yang panggung yang live itu pas
5 Desember, tanggal 5 Desember. 5 Desember. Kalau Mas Dodit Mulyanto ini kan seorang komika yang benar-benar sudah sekarang ini sangat terkenal ya. Banyak yang menyaksikan video-video Anda stand up sendiri. Nah, ini apakah ketika bertemu dengan Didi Kempot ada pesan yang ia sampaikan kepada Mas Dodit nih ketika ketemu, atau dia cuek-cuek saja gitu dengan orang lain? Ya, dia ramah banget ya. Jadi beliau pas ketemu itu kayak ngobrol sama orang yang udah lama kenal gitu. Selain saya sudah mengenal karya beliau dari kecil, jadi setiap lagunya itu kebetulan saya hafal dan saya tahu dan saya bisa membawakan gitu. Jadi kita ngomong itu sangat nyambung banget gitu. Baik, Mas Dodit Mulyanto ditahan dulu komentarnya. Kita saat ini terhubung bersama dengan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo. Kita dengarkan pernyataan dari Pak Wali Kota dulu ya, Mas Dodit, berikut ini. Siap. Yang diambil apanya tadi? Dahaknya doang. Iya. Caranya Dibatukin doang. dibatukin aja. Ditaruh di sampel ya. Bahasa apa, Pak? Ya, Bahasa apa, Pak? ya Mas, beliau masih mau garap rekaman dan menyampaikan statement di Kompas sama dengan statement saya ini aja. Nah, malam kalau malam kegiatannya tanya Mas Bob. Ini terus kan. Wah, sangat-sangat kehilangan saya karena saya kan juga tidak hanya dekat dengan beliau. Mulai dari Baranta dengan putra-putranya saya kan dekat semua. Sama-sama perjalanan kan. Masuk menyampaikan inspirasi lagu Jomudik. Dan Jomudik itu memang pesan sosial sebetulnya. Pesan sosial untuk menghimbau kepada warga masyarakat tidak mudik supaya penyebaran virus corona ini tidak kemana-mana segera selesai. Tidak ada penjelasan apa-apa sebetulnya. Ada kita kepada contoh dan juga untuk itu. Pak, tadi di dialog suasana seperti apa, Pak? Ya suasana juga ya istri ada keluarga di sana. Dan sekarang posisi baru di